أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, dalam dunia penerbangan, sejumlah insiden hilangnya pesawat masih menjadi misteri, seperti lenyapnya pesawat Egypt Air 990 yang tengah melakukan penerbangan dari Bandara Internasional Los Angeles menuju Kairo, Mesir. Penerbangan yang membawa 217 orang termasuk awak pesawat itu menghilang dari pantauan radar, tak pernah sampai di tujuan. Kenyataannya, kejadian lenyapnya pesawat terbang selagi dalam perjalanan bukanlah untuk pertama kalinya. Dikutip dari The Week, setidaknya ada 8 pesawat terbang yang juga mendadak lenyap selagi dalam perjalanan. Insiden ini memunculkan banyak spekulasi. Ada yang menyebutkan diculik alien, bahkan ada yang berspekulasi bisa jadi diculik jin. Jin bisa menyembunyikan pesawat? Tentu menggelikan dan tidak masuk akal. Tapi mungkinkah peristiwa semacam ini terkait dengan makhluk halus? Apakah memang jin memiliki kemampuan menyembunyikan pesawat terbang? Pertama, jin memiliki kemampuan memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pernah menawarkan kepada rakyatnya siapa di antara mereka yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis. Dan makhluk yang pertama kali angkat tangan adalah jin Ifrit. Allah kisahkan ini dalam Al-Quran. Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku sanggup membawa istana itu kepada Anda, Sulaiman, sebelum Anda berdiri dari tempat Anda." Al-Quran Surah An-Naml ayat 39. Nabi Sulaiman tidak mengingkari kemampuan si jin itu, hanya saja beliau ingin proses pemindahan itu dilakukan lebih cepat. Dan ternyata manusia soleh yang bisa melakukannya dengan bantuan malaikat. Ini menunjukkan bahwa jin memiliki kemampuan memindahkan benda. Jangankan satu pesawat, istana kerajaan yang jauh lebih besar bisa dipindahkan oleh jin. Perasaan kunci tadi taruh di situ. Kedua, selain memindahkan barang besar, jin juga bisa menyembunyikan sesuatu. Jika manusia bisa menyembunyikan benda di tempat yang aman menurut dia, jin juga memiliki kemampuan yang sama. Jin juga bisa menyembunyikan manusia di tempatnya yang dianggap aman. Paling dia pulang, ya yuk, pulang aja yuk. Kasus ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Seorang sahabat Nabi pernah hilang, diculik dan disembunyikan jin. Ada salah seorang penduduk Madinah yang hilang di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, hingga istrinya lapor kepada Umar dan mengadukan suaminya yang hilang. Kemudian Umar menyuruhnya, "Pulanglah dan tunggu, jangan menikah lagi sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun berlalu, wanita ini datang lagi karena suaminya belum kunjung datang. Kemudian Umar berpesan, "Pulanglah dan jalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Seusai masa iddah, Umar memanggil keluarga suaminya yang hilang itu, dan Umar menyuruhnya mewakili si suami untuk menceraikannya. Selanjutnya, Umar mengatakan, "Pulanglah dan silakan menikah dengan lelaki lain yang dia cintai." Setelah berselang beberapa lama, sang suaminya yang hilang itu tiba-tiba datang. Umar pun bertanya kepadanya, "Dari mana saja kau ini?" Orang itu menjawab,
Setan-setan jin kafir menahanku. Demi Allah, saya tidak tahu di mana saya berada. Hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka. Hingga jin-jin kafir itu kalah. Saya termasuk orang yang menjadi rampasan perang itu. Para jin muslim itu bertanya padaku, kamu manusia sementara mereka jin, apa urusanmu dengan mereka? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian para jin muslim bertanya dan menawarkan untuk mengembalikan saya ke tempat asal. Mereka bertanya kepadaku, kamu mau balik ke daerah mana? Aku jawab, Madinah, itu kampungku. Tiba-tiba saya sampai Madinah dan saya melihat bebatuan Madinah. Kemudian Umar memberikan pilihan kepada orang ini untuk kembali kepada istrinya ataukah menerima pengembalian mahar istri sebagai bentuk diterimanya gugat cerai dari istri. Hadis riwayat Baihaqi. Riwayat ini sahih dan benar-benar terjadi. Karena itu kita boleh meyakini bahwa jin bisa menculik manusia untuk dibawa ke alamnya. Di tanah air, jin bisa menculik atau menyembunyikan manusia itu cukup populer. Semasa kecil, barangkali kita mendengar mitos dan legenda tentang hantu untuk menakut-nakuti kita. Di antara cerita yang paling berlegenda adalah makhluk gaib seperti kolong wewe atau wewe gombel. Kedua nama ini sering kita dengar bahwa sering menculik anak-anak di malam hari. Konon katanya kisah ini berasal dari Bukit Gombel, Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut bahwa itu adalah kerajaan hantu. Karena mitos itu, beberapa kasus hilangnya seseorang dikait-kaitkan dengan hantu ini. Apakah memang demikian? Bisa iya, bisa tidak. Karena jika berbicara hantu atau jin, kita sedang berbicara tentang alam gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedikit yang kita tahu dari info yang dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu faktanya berdasarkan hadis, jin itu memang bisa menculik seseorang dan disembunyikan di alamnya. Terkait informasi masalah pesawat, selama kita tidak mendapatkan informasi yang valid mengenai keberadaannya, kita tidak bisa memastikannya. Selama ini semua kesimpulan tentang pesawat itu hanya dalam tataran teori. Fakta ketiga, sekalipun jin memiliki kemampuan bisa menculik manusia, namun kita tidak boleh terlalu cemas atau takut. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 76. Selama seseorang berusaha menjaga imannya dan bersandar kepada Allah, setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 98 hingga 99. Oleh karena itu, janganlah sampai kita memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kita. Misalnya dengan menampakkan rasa takut kepada jin. Tak sedikit orang yang saat melewati tempat yang dianggap angker atau yang jarang dijamah manusia, dia menyatakan minta izin kepada jin. Permisi mbak, cucunya mau lewat, mohon jangan diganggu. Atau ketika hendak melewati tempat sunyi, dia pasang klakson kendaraan tanda minta izin. Perbuatan menistakan diri semacam ini masih banyak dilakukan kaum muslimin, yang justru membuat jin semakin sombong dan terobsesi untuk menguasai dirinya. Karena jin merasa dia lebih mulia daripada manusia, disebabkan mereka meminta perlindungan kepada jin. Allah berfirman, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka manusia itu semakin menambah sombong jin-jin itu. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ibnu Katsir
menjelaskan bahwa kebiasaan minta izin semacam ini ketika memasuki tempat yang angker termasuk tradisi masyarakat jahiliyah, sehingga membuat mereka semakin bergantung kepada jin. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa yang sangat ringkas agar dibaca ketika kita singgah atau memasuki tempat asing yang jarang dijamah manusia. Redaksi doa itu berbunyi, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Khawlah binti Hakim dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca A'udzu bikalimatillahi, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.